Shall we begin? Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta keluarga. Video saya kali ini peran pinggul. Melakukan latihan menggunakan media samsak sebagai partnernya, baik melakukan pukulan dan tendangan. Bahwasanya peran organ tubuh kita selain kaki, tangan, serta organ yang lainnya, peran pinggul merupakan mempunyai andil yang sangat-sangat besar terhadap gerakan atau eksekusi melakukan pukulan. Gerakan pinggul dari gerakan pelan, kemudian lakukan speed yang lebih cepat dan yakinkan speed tersebut telah ditambahkan dengan dorongan pada pinggul. Kemudian gerakan yang santai. Pada video peragaan yang saya bawakan melakukan gerakan tendangan memutar atau tendangan balik, dapat kita perhatikan pinggul yang begitu besarnya mengeksekusi ke badan samsak. Badan samsak gerakan pinggul dari gerakan pelan, kemudian lakukan speed yang lebih cepat sampai depan samsak dan yakinkan speed tersebut telah ditambahkan dengan dorongan pada pinggul. Kemudian gerakan yang santai, gerakannya relax. Sekarang arah pukulannya kita tunjukkan tergantung dari situasi dan kondisi kita, baik itu arah ke atas ataupun ke depan. Sekarang saya tunjukkan dari gerakan samping agar jelas kelihatan daripada gerakan sinkronisasi bahu, pinggang, pinggul dan juga lontaran ketika kita melakukan pukulan lurus ke badan samsak. Dapat kita perhatikan pada gerakan menendang ini, getaran pinggul memang kelihatannya tidak begitu jelas, termasuk juga saat melakukan pukulan dengan video yang terlewat tadi. Pinggul yang begitu memberikan andil besar terhadap kekuatan power yang kita salurkan dari darah dada kita yang menggunakan aliran napas, dan termasuk juga topangan kaki yang bertumpu ke tanah ataupun istilahnya jangkar, memberikan eksekusi terakhir dengan menggerakkan pinggul, meluruskan kaki pada peragaan video yang saya bawakan ini. Pukulan juga demikian, di saat akan melontarkan menggunakan tenaga full pada badan samsak, gerakan pinggul dia merupakan eksekusi terakhir untuk memberikan kekuatan dorongan ke daerah samsak. Sekarang video ini sebenarnya saya sudah pernah narasikan pada channel sebelumnya, namun untuk narasi kali ini saya lebih memfokuskan dengan pengalaman penggunaan pinggul atau gerakan pinggul, baik itu melakukan tendangan termasuk juga pukulan. Tentunya untuk menggerakkan pinggul agar dapat kita bergerak seperti lebih bebas atau leluasa, pasti kita harus melakukan gerakan senam termasuk juga teknik-teknik lainnya. Banyak cara dapat kita lakukan untuk melatih pinggul kita agar elastisitas dari kesatuan otot-otot pada pinggang, otot-otot pada pinggul tentunya juga dipengaruhi oleh gerakan dari otot tumit termasuk juga kaki, paha, dan posisi postur tubuh. Teman-teman kerabat semua, bagi yang pemula menggunakan media samsak memang kelihatannya agak berat. Sebenarnya menurut hemat atau pengalaman saya sebenarnya tidak. Yang penting kita fokus dan rutin kontinuitas melakukan gerakan-gerakan tersebut. Satu gerakan dapat kita latih berkali-kali. Sebaiknya banyak jurus yang ada atau banyak cara untuk menggerakkan bagian organ tubuh kita seperti tangan dan kaki, juga organ-organ lainnya. Sebaiknya kita melakukan suatu gerakan itu kita latih berkali-kali.
Sehingga kalau kita sudah pasif, termasuk juga teori yang kita dapatkan atau kita pelajari sebelumnya, kalaupun itu dipraktekkan akhirnya membuat diri nyaman, baik saat melakukan menendang, termasuk juga melakukan gerakan pukulan, itu akan lebih bagus daripada kita keburu-buru banyak melakukan pelatihan menggunakan dan aneka macam tendangan yang banyak, termasuk juga aneka pukulan. Namun dari semua teori tersebut tidak dapat kita lakukan dengan santai. Maka dari itu, menurut pengalaman saya, teman-teman sebaiknya melakukan pelatihan walaupun satu jurus tendangan ataupun pukulan, lakukanlah berkali-kali seperti yang saya peragakan ini. Ketika melakukan putaran dengan ingin melakukan gerakan tendangan balik, silakan untuk terus-menerus melakukan agar jangkar yang di bawah, termasuk juga kaki yang kita gunakan untuk mengeksekusi tendangan akhir kepada badan samsak itu benar-benar nyaman, tepat, dan sesuai dengan harapan kita. Lakukan terus agar menjadi suatu kebiasaan. Penggunaan samsak yang berayun dengan samsak yang tinggal, artinya tinggal pengertiannya adalah tidak bergerak, itu sangat jauh berbeda. Sebab kalau samsak diam, tinggal tangan atau kaki yang akan menuju ke badan samsak. Namun sebaliknya, kalau kita menggunakan samsak yang berayun seperti kita lihat sekarang ini, seandainya kita tidak sigap dalam feeling dan juga gerakan melakukan susulan tendangan dan pukulan kepada badan samsak, dia akan mencari lebih awal, sehingga pada akhirnya posisi atau kondisi kita ketika akan melakukan gerakan pukulan dan tendangan, karena kita dicari lebih duluan oleh pada samsak, akhirnya cukup membuat suasana pelatihan kita akan menjadi kacau. Namun apa yang saya katakan tadi, semuanya dapat kita pelajari dengan sabar dan juga memperhatikan teori-teori agar tidak cedera saat penggunaan media samsak. Olahraga samsak sebenarnya olahraga yang simple menurut pandangan saya. Yang penting sebelum melakukan gerakan tersebut, pahami, pelajari teorinya dulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Menggunakan media samsak sebagai partner atau olahraga di rumah adalah sangat mudah, murah, dan juga simpel. Kenapa saya katakan demikian? Tidak memerlukan tempat terlalu luas. Kedua, tinggal kita melakukan gerakan istilahnya di tempat. Penggunaan samsak antara durasi 10 atau 15 menit dengan konsisten, saya rasa suhu tubuh akan cepat menjadi panas. Sebab di saat melakukan gerakan seperti yang saya peragakan ini, baik melakukan tendangan, pukulan, termasuk juga gerakan yang lainnya, semua otot, kalau kita hitung dari otot paling terbawah, ya seperti otot tapak kaki, otot pada paha, pada lutut, otot pinggang, pinggul, dada, tangan, semuanya, leher, semuanya akan bergerak menjadi satu kesatuan berfungsi gerak. Itulah yang membuat, dan juga bagusnya kita fokus tanpa kita sadari untuk pengaturan nafas, pengaturan otot dan sebagainya. Semuanya itu akan terfokus pada konsentrasi pikiran gerakan apa yang kita lakukan. Contohnya melakukan gerakan tendangan seperti ini, kita tidak akan memikirkan otot kita, baik yang di kaki, di leher, di dada, perut, paha, dan lain sebagainya. Kita tinggal bergerak saja, fokus pada kedatangan samsak dan jurus apa atau gerakan apa yang kita perlu lakukan pelatihan. Nah, dengan demikian tanpa disadari pada akhirnya konstruksi atau kombinasi antara kerjanya otot-otot dari otot betis, paha, leher, lengan, pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan, membuat tubuh kita menjadi panas. Oke, teman-teman, kita kembali ke narasi gerakan pinggul. Memang dalam melakukan
tendangan seperti ini ataupun pukulan. Bukan pinggul saja yang harus paling penting, namun apa yang saya katakan tadi, pinggul mempunyai andil sangat besar di saat pengangkatan kaki dan juga menggerakkan organ tubuh kita, terutama di saat mengeksekusi ke daerah badan samsak. Melakukan tendangan memutar, peran kaki di bawah terutama jangkar itu tidak boleh goyah. Nah, sekarang saya tunjukkan kalau seandainya jangkar kita tidak kuat dan posisi saat menendang tidak tepat, seperti video inilah jadinya. Kita terdorong oleh samsak yang seharusnya setelah kaki menyentuh pada badan samsak, kita posisinya masih utuh atau berdiri tegak. Ini satu kesalahan karena posisi kaki di bawah bisa melakukan tendangan itu terlalu kita jinjit, yang akhirnya berat samsak mendorong ke tubuh kita, boleh saya katakan tidak seimbang atau posisi kondisi saat melakukan tendangan itu adalah salah. Nah, inilah pentingnya dilakukan gerakan berkali-kali, diulang-ulang sampai mendapatkan gerakan yang pasti sesuai dengan keinginan kita. Melakukan gerakan seperti peragaan yang saya bawakan ini di saat kaki telah menyentuh pada badan samsak, apakah samsak itu jatuh ataupun tidak jatuh, yang penting kaki telah menyentuh pada bodi samsak. Kondisi posisi kita adalah tidak goyah. Tidak goyah pengertiannya ya tidak sempoyongan, walaupun yang saya peragakan sekarang ini adalah bukan sempoyongan, memang kita lari dari jatuhnya samsak. Nah, sekarang video saya gabung juga, saya ambil dari video yang lainnya. Ini salah satu cara untuk melakukan pelatihan tendangan balik dengan gerakan yang awalnya secara perlahan-lahan. Nah, tujuan perlahan-lahan ini antara lain untuk memanaskan suhu tubuh kita, termasuk juga otot-otot yang akan kita gunakan melakukan tendangan memakai power yang lebih dan juga menggunakan gerakan yang agak cepat. Lakukanlah gerakan secara perlahan-lahan untuk memanaskan suhu tubuh termasuk juga otot-otot. Gerakan pinggul apa yang saya katakan tadi, ketika pengangkatan kaki dan kaki yang digunakan untuk melakukan tendangan ke badan samsak, peran pinggul lah yang akan memberikan andil atau peran yang sangat besar terhadap kegesetan atau speed tertuju pada badan samsak. Posisi badan, baik itu gerakan tangan, apakah itu pada posisi kaki di bawah, semuanya tidak boleh diabaikan. Dan maka dari itu diperlukan suatu teknik pelatihan senam dan lain sebagainya yang mendukung agar elastisitas gerakan saat melakukan tendangan balik, melakukan pukulan, semuanya berperan sesuai dengan harapan kita. Memang setiap gerakan yang ingin kita lakukan atau kecepatan speed yang lebih tinggi, semua itu dilakukan dengan pelatihan secara perlahan-lahan dulu untuk menghafalkan gerakan kita. Dapat juga saya berbagi pengalaman menggunakan samsak yang berayun dengan samsak yang diam adalah sangat beda. Saya boleh andaikan kalau kita belajar bela diri, melakukan tendangan pukulan, seolah-olah samsak itu adalah lawan kita yang menuju ke arah posisi kita. Nah, dengan demikian pada akhirnya apakah kita akan melakukan bela diri dengan melakukan tangkisan, baik memukul ataupun menendang, itulah seolah-olah bodi lawan ketika samsak datang ke daerah kita. Nah, dengan demikian kebiasaan melakukan pelatihan menggunakan media samsak yang didorong oleh beratnya samsak ke arah kita, dan kita backup diri dengan melakukan apakah itu tendangan termasuk juga pukulan, telah membiasakan diri penggunaan otot-otot dan juga power.
Demikian teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Semoga kita sehat-sehat keluarga.